إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian dari kita para hambanya, yang berhak mendapatkan sanjungan dan juga kesyukuran dari kita hambanya. Dialah yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita di kehidupan ini. Dialah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu agung. Nikmat menjadi orang-orang yang beriman, nikmat bisa mengenalnya dan bisa mengakui akan keagungan sifat-sifatnya, sehingga kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang memberikan ubudiyah kita, peribadatan kita seutuhnya kepada Allah Jalla Jalaluhu semata, bukan menjadi manusia-manusia yang memalingkan bentuk kesyukuran dan juga ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia-manusia yang Allah haramkan kepada mereka hidayatut taufiq untuk menjadi orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, di pagi hari ini, di pagi hari yang sejuk dan cerah ini, takbir bergemuruh membahana, menggema di mana-mana, di seluruh penjuru dunia semua memuji dan memuja akan keagungannya. Di atas buminya kita bersujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan juga pemberian Allah kepada kita semua. Merupakan karunia Allah yang tak terkira nilainya yang kita rasakan saat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa seperti saat ini, bulan Zulhijjah, yang mana kita ada di dalamnya saat ini, merupakan salah satu di antara bulan haram yang 4, bulan yang dimuliakan yang Allah Subhanahu wa taala pilih di atas bulan-bulan yang lain atau di antara bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 36, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan tersebut, 4 di antaranya adalah bulan-bulan yang diharamkan. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di bulan-bulan tersebut. Selain kita berada di bulan yang mulia, saat ini juga kita tengah berada di salah satu dari hari-hari terbaik sepanjang masa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyam al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang mana beramal saleh di dalamnya itu jauh lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, "Wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdalu 'indah." Apabila sesuatu itu dicintai atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sesuatu tersebut jauh lebih afdal di sisinya. Selain 10 hari tersebut, khususnya di hari yang ke-10 ini, atau yang dikenal dengan Yaumun Nahri,
atau yang disebut dengan Yaum Idul Adha adalah hari yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin di seluruh dunia, di setiap zaman dan juga masa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa li ahli al-Madinah yawman yal'abuna fihima. Bahwasanya Rasulullah SAW tiba di Madinah, dan pada saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka beliau mendapati bahwasanya penduduk Madinah memiliki 2 hari, di mana kedua hari tersebut dijadikan oleh penduduk Madinah sebagai hari mereka bergembira, hari mereka bermain-main dan bersenda gurau. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inna Allah qad abdalakum yaumain khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kedua hari tersebut dengan 2 hari yang jauh lebih baik daripada keduanya, yaitu hari Idul Fitri dan juga hari Nahri atau Yaum Idul Adha seperti hari ini. Maka mari saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah bukakan untuk kita untuk beramal saleh, untuk memperbanyak ibadah dan untuk memperbanyak bekal-bekal kita untuk perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, agar manusia menjadi bahagia, agar manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan bukanlah ingin menjadikan manusia menjadi sengsara dengan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, yaitu Muhammad, litashqa, agar engkau berduka atau agar engkau sengsara. Tidak demikian. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai peringatan, sebagai petunjuk dan juga pelajaran bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Oleh karena itu, maka kita temukan isi daripada Al-Quran memuat semua hajat yang dibutuhkan, semua kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan di dalam Al-Quran kecuali semua yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak ada satupun jalan, tidak ada satupun amalan atau perkara yang jika dilakukan dapat mengantarkan manusia ke dalam kebaikan atau membawa manusia kepada kemuliaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti menjelaskannya dan juga menerangkannya serta memerintahkan agar kita untuk mengerjakannya. Dan tidak ada satupun perkara yang jika perkara tersebut berbahaya, memudaratkan manusia atau mengantarkan manusia pada jurang kecelakaan serta kesengsaraan dan juga kebinasaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalamnya agar kita menjauhinya, agar kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang tersebut. Sangat terang hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan, mana jalan al-haq dan mana jalan kebatilan. Semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara dan juga metode di dalam Al-Quran, dan variasi cara-cara menjelaskan yang terdapat di dalam Al-Quran atau uslub yang ada di dalam Al-Quran untuk menjelaskan tentang kebenaran, agar supaya manusia lebih mudah dalam memahami pesan-pesan yang tersimpan di dalam kitab yang menjadi petunjuk kita semua, Al-Quran yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menceritakan kisah-kisah dari manusia sebelumnya adalah di antara metode atau cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Terkadang
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah dari manusia yang celaka, agar supaya kita mengambil ibrah dan pelajaran dari apa saja yang membuat mereka celaka dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terselamatkan dari hal tersebut, terselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah manusia pilihan di antara lembaran-lembaran kitabnya, agar supaya kita bisa melihat perkara apa saja yang bisa mendatangkan kebaikan jika kita mengerjakannya, dan apa saja yang bisa membuat kita naik kepada derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kisah-kisah yang disebutkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Dan Allah menyebutkan kisah-kisah ini sekali lagi, hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Bukan sekedar kisah-kisah yang kemudian tertera, yang diceritakan namun tidak menjadi sebuah momen bagi kita untuk mengambil pelajaran berharga untuk diterapkan pada kehidupan kita. Dia bukan sekedar cerita pengantar tidur seorang anak kecil, atau sekedar cerita emas yang ditorehkan di atas lembaran-lembaran kitab, melainkan dia adalah sebuah pelajaran berharga yang setiap individu muslim itu harus duduk dengannya, kemudian sejenak melihat dan memahami, berusaha mengamalkan dari setiap pesan yang tersirat di antara cerita-cerita dan juga kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah sadurkan kepada kita semua. Dan di antara kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran darinya, sekaligus untuk meneladaninya, adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang bersamanya, baik dari kalangan keluarganya maupun keturunannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Mumtahanah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah." Sungguh telah ada uswatun hasanah, telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Menurut Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al-anbiya, yaitu para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan walladzina ma'ahu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman secara umum dan beserta atau ikut serta dengan dakwah daripada Nabi Allah Ibrahim. Tiada pertentangan di antara penafsiran ini. Semuanya menunjukkan dan menjelaskan bahwa orang-orang yang bersama Nabi Allah Ibrahim adalah manusia-manusia yang luar biasa, adalah manusia-manusia terpuji dan juga hebat, karena mereka telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Idul Adha, hari yang kita ada di dalamnya saat ini, adalah momentum yang sangat tepat yang mengingatkan kita tentang bagaimana keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya. Mengamati kisah Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya akan membuat kita menjumpai atau menemukan begitu banyak pesan-pesan mulia, pelajaran-pelajaran berharga yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai seorang ayah, ataupun kita sebagai seorang istri, ataukah kita sebagai seorang anak, atau yang lebih umum lagi bahwa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturannya, khususnya dalam rangka untuk memaknai arti pengorbanan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuka kembali lembaran-lembaran cerita yang disebutkan kepada kita tentang mereka, Nabi Allah Ibrahim dan juga keluarganya, serta makna pengorbanan yang dimiliki oleh mereka, yang harusnya kita pun bisa mengambil pelajaran dan juga menerapkannya pada kehidupan kita. Mari sejenak kita amati Nabi Allah Ibrahim. Beliau adalah potret teladan seorang ayah yang sehingga terbentuk
anak-anak yang saleh seperti Ismail dan juga Ishak serta keturunan-keturunannya yang lain. Abul Anbiya adalah julukan yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim, disebabkan karena rata-rata para nabi dan juga para rasul yang datang setelahnya adalah merupakan keturunan dari Nabi Allah Ibrahim. Beliau secara umum adalah ayah dari seluruh orang-orang saleh dari kalangan para nabi ini. Dan beliau, Nabi Allah Ibrahim, ketika beliau memiliki anak-anak yang saleh dan juga keturunan-keturunan yang saleh, ini sekaligus menjadi bukti hasil sebuah perjuangan yang besar dalam membentuk keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang mulia. Selain sebagai seorang ayah, beliau juga adalah putra teladan, seorang dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya dalam mewujudkan ubudiyah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan beliau berhadapan dengan berbagai macam momen dan juga peristiwa yang menuntut darinya sebuah pengorbanan yang begitu besar dan teramat besar. Jika kita buka lembaran tersebut, maka kita temukan dalam dakwah beliau dalam menyeru tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri beliau harus dibakar oleh kaumnya. Di sisi yang lain beliau harus berpisah dengan istri dan anaknya dengan meninggalkan mereka di padang tandus, Haran atau Bakkah, negeri yang kemudian dikenal dengan Makkahul Mukarramah. Bagian lain dari kisah Ibrahim yang ikut menyempurnakan daripada kisah tentang bagaimana pengorbanan Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam rangka mewujudkan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang Allah berikan kepada Ibrahim untuk menyembelih sang anak tersayang Ismail juga sekaligus menjadi peristiwa yang melengkapi pembuktian dan juga ketundukan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Tabaraka wa taala, yang pada akhirnya setiap ujian yang beliau lewati, setiap momen yang menuntut pengorbanan inilah justru yang membuat beliau menjadi manusia yang naik derajatnya hingga sampai pada derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala atau Khalilullah, dan menjadikan dirinya dinobatkan oleh Allah sebagai contoh teladan dan juga iman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Ibrahim dengan julukan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, dan makna umat di sini diantaranya bermakna iman yang diteladani oleh manusia-manusia yang datang setelahnya. Beliau iman dalam kebaikan, beliau iman dalam tauhid, beliau iman dalam mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Qanitan lillahi hanifa. Beliau digelari sebagai orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari momen-momen yang kita sebutkan tadi, yang merupakan contoh yang pernah dilewati oleh Nabi Allah Ibrahim, adalah momen yang sangat menguji pribadi seorang manusia untuk memberikan sebuah pengorbanan yang begitu besar. Dan ini kemudian mengantarkan beliau sampai pada predikat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, qanitan lillah, orang yang tunduk sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Hanifa, dan beliau adalah orang yang lurus, orang yang berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbalik arah, tidak keluar daripada perintah, dan senantiasa menjaga dirinya berjalan di atas hal yang semestinya siratan mustaqimah. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah ikon atau wujud teladan dari seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dari keluarga Ibrahim kita juga dapat menemukan putra teladan yang lain dari kalangan wanita. Hajar, seorang istri sekaligus contoh teladan seorang ibu, wanita yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, dan juga bersabar atas apa yang menimpa dan yang harus dihadapi dari kehidupannya.
yang sangat menghormati kedudukan suaminya, yang mampu memposisikan diri dengan benar sebagai pendamping perjuangan daripada Nabi Ibrahim sang suami dalam setiap kesulitannya. Ingatlah hadirin jemaah sekalian, kisah tatkala Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah harus meninggalkan mereka, harus membawa mereka ke sebuah lembah tandus dan gersang yang saat itu tidak berpenghuni, tidak ada tanda-tanda kehidupan, air pun tidak ada di tempat tersebut. Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa Hajar bersama anaknya yang masih menyusui Ismail ke bukit atau ke lembah tersebut, untuk ditinggalkan di tempat itu untuk melaksanakan misi dan tugas yang kedepannya akan menjadi satu perjalanan dalam kehidupan dunia yang sangat menentukan dari generasi-generasi selanjutnya. Lihatlah bagaimana reaksinya tatkala menanggapi apa yang menjadi keputusan sang suami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang Hajar sebagai istri menerima keputusan suaminya, karena dia pun tunduk kepada suaminya sebagai bentuk tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan para wanita agar tunduk kepada para suami. Saat berkali-kali Hajar bertanya kepada Ibrahim tentang sebab kenapa Ibrahim meninggalkan mereka di tempat tersebut, Nabi Allah Ibrahim disebutkan dalam sirah, beliau berjalan dan tanpa menjawab sedikit pun apa yang ditanyakan oleh istrinya Hajar. Hajar mengatakan, apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan seperti ini, wahai Ibrahim? Ibrahim dikala itu hanya berjalan meninggalkan mereka berdua, istri tercintanya dan juga anaknya yang sangat dicintainya yang masih kecil. Bukanlah masalah perasaan, melainkan masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat Nabi Allah Ibrahim harus kuat menghadapi momen seperti itu. Momen yang harus mengiris hati, namun tidak ditampakkan di dalam wujud nyata yang tercermin dari wajahnya dan juga sikapnya ketika mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkali-kali Hajar bertanya, maka akhirnya Hajar merubah dari pertanyaan tersebut. Saat Hajar tidak mendapatkan jawaban dari suaminya Nabi Allah Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Hajar mengatakan, apakah Allah yang memerintahkan wahai Ibrahim? Maka tatkala mendengarkan atau mendengar pertanyaan dari istrinya dengan berbagai pertanyaan seperti itu, apakah Allah yang memerintahkan wahai Ibrahim? Maka Nabi Allah Ibrahim kemudian menjawab, "Na'am, ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku untuk membawamu ke bukit tandus ini atau ke lembah tandus ini beserta dengan anakku tercinta." Maka ketika mendapati jawaban tersebut, lihatlah wahai para muslimah, para ummahat, dan kita semua kaum muslimin, lihatlah bagaimana jawaban sosok tegar dari seorang wanita yang sebenarnya secara asal tabiatnya adalah lemah, tabiatnya adalah halus, namun pada saat itu sanggup untuk mengatakan, idan la yudayyi'anallahu. Idan, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kita, tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka pergilah. Nabi Allah Ibrahim meninggalkan mereka, dan Hajar pada saat itu telah memiliki kekuatan hati untuk berhadapan dengan apa yang akan dijumpainya dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Inilah jawaban yang lahir dari hati orang yang memiliki keimanan dengan keimanan yang benar. Jawaban yang tidak hanya menjadi sebagai pemanis bibir semata, tapi jawaban yang betul-betul muncul dari semua roh yang kuat, yang terikat dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seketika mengubah sikapnya menjadi penuh yakin dalam menerima tugasnya sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu, yang tentunya menuntut pengorbanan yang besar dari dirinya untuk melewati hari-hari kemudian. Dilewatinya waktu demi waktu sampai setiap kesulitan yang dijumpainya berubah menjadi kemudahan, sampai yang tadinya tempat tersebut tidak berpenghuni lalu berubah lambat laun menjadi sebuah tempat dan juga perkampungan yang asri yang diminati oleh setiap orang yang ingin mencari tempat kehidupan, hingga akhirnya kemudian berjalan waktu hingga kini kemudian terbentuklah negeri
terbentuklah satu tempat yang hatinya setiap mukmin senantiasa memiliki nama tempat tersebut, Makkahul Mukarramah. Tidak ada satupun orang muslim melainkan nama Makkahul Mukarramah ada di dalam hatinya, terasa rindu untuk mengunjunginya. Padahal tempat ini awalnya adalah tempat yang gersang, adalah tempat yang tandus. Tidak ada satupun manusia di kala itu. Di kala Hajar pertama kali ditempatkan di tempat itu untuk merintis kehidupan selanjutnya, manusia yang menghuni daripada tempat tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari keluarga Ibrahim juga terdapat potret lain selain potret ayah, potret ibu. Di sana juga ada potret dan gambaran teladan dari seorang anak yang saleh, yaitu Ismail alaihi salam. Sang anak yang saleh yang beriman kepada Allah, yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya, begitu patuh kepada kedua orang tuanya, yang dengan kesabarannya ikut mewujudkan atau ikut membantu melaksanakan ketaatan sang ayah kepada Allah tabaraka wa taala. Ingatlah saat sang ayah yang tercinta, yang telah lama terpisah sejak kecil, dikala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tak lama setelah perjumpaan mereka, Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Di saat rindu itu belum selesai ditumpahkan, di saat kasih sayang baru mulai mekar di antara ayah dan anak, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menguji lagi tentang sikap seorang Ibrahim. Apakah lebih mengutamakan Allah tabaraka wa taala atau lebih mengutamakan dunia dan juga isinya? Datang perintah melalui mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim agar Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya sebagai bentuk ketundukan dan juga ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Lihatlah, simaklah apa yang dikatakan oleh Ismail tatkala mendapatkan pertanyaan dari sang ayah yang Allah abadikan dialog yang mulia ini di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk. Ibrahim berkata, wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pandanglah dan lihatlah bagaimana menurutmu. Faqala, lalu Ismail menjawab dengan jawaban yang luar biasa, dengan jawaban yang tidak biasa, jawaban yang lahir dari pribadi yang sangat kuat, yang mengenal Allah dan juga mengenal karunia yang dimiliki oleh Allah, dan juga yang mengerti tentang arti pengorbanan dalam kehidupan untuk mewujudkan sebuah ibadah dan persembahan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau pastinya akan menemukanku atau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar berhadapan dengan perintah tersebut. Jawaban yang mampu membuat setiap hati orang-orang yang memiliki iman bergetar mendengarnya, hadirin jemaah sekalian. Jawaban yang pastinya terlahir dari keimanan yang bersih dan keyakinan yang kuat, mengorbankan dirinya untuk diperuntukkan sebagai bentuk taat dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sikap yang sangat agung yang keluar dari lisan anak yang saleh dan anak yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala.
Kisah inilah kemudian yang menjadi asal muasal daripada syariat Idul Kurban yang kita rayakan hari ini, yang tentunya memiliki pesan agar kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari kisah pengorbanan yang begitu agung dari keluarga mulia ini, dari seorang Ibrahim sebagai ayah dan juga hamba Allah yang sangat tunduk kepada Allah, dari seorang istri yang begitu taat kepada Allah dan juga tunduk kepada perintah suaminya, dan dari anak yang mulia, anak yang soleh, anak yang ikut untuk menyukseskan ibadah orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang kita sebutkan secara singkat tadi, ada beberapa hikmah secara garis besar yang mungkin bisa kita simpan dan bawa pulang dari tempat ini. Yang pertama, bahwa kemuliaan itu hanya bisa dicapai dengan pengorbanan. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa mencapai kemuliaan dan ketinggian derajat kecuali dia telah berkorban untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, dikatakan bahwa datang seseorang kepada beliau dan bertanya, ayyuma afdal, mana yang lebih afdal wahai imam, lirrajul, bagi atau untuk seseorang, an yumakkan au yubtala, mana yang lebih afdal bagi seorang manusia, dia dijadikan kokoh, eksis, dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, atau dia dijadikan sebagai orang yang mendapatkan musibah dan juga ujian dalam kehidupannya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la yumakkanu hatta yubtala. Tidak mungkin ada manusia yang dijadikan eksis urusannya. Tidak ada manusia yang mungkin tidak ada manusia yang mungkin akan diangkat menjadi manusia yang mulia kecuali dia telah melewati proses diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Ibrahim ibtala, fa inna Allah ibtala Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammada. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji, telah menimpakan musibah dan juga ujian kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa dan juga kepada Isa, serta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamu alaihi ajma'in. Falamma sabaru makkannahum. Ketika mereka, para nabi ini menjadi orang-orang yang bersabar menghadapi apa yang mereka rasakan, mereka diuji dengannya, makkannahum, maka pada saat itulah Allah kemudian munculkan mereka menjadi manusia mulia. Fala yadhunnu ahadun an yukhallas minal alamil battah. Maka jangan pernah ada satupun orang yang menduga bahwa dia akan bersih daripada ujian yang menuntut pengorbanan sedikit pun darinya. Semoga hari raya Idul Fitri, semoga hari raya Idul Adha yang kita rasakan tahun ini makin memantapkan jiwa pengorbanan kita melalui kisah yang kita sebutkan secara singkat tadi. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita semua tentang apa yang harus kita lakukan dari setiap perkara yang kita jumpai dalam kehidupan dunia ini. Yang jelas menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala membutuhkan harga yang mahal untuk menebusnya, yaitu pengorbanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Faedah yang kedua, hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang mulia itu pasti terbentuk dari kesulitan yang dia hadapi. Orang yang kuat, tahan banting menghadapi kesulitan-kesulitan hanya akan lahir dari orang yang sudah terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan. Maka kita ketika berhadapan dengan setiap kesulitan yang Allah tetapkan untuk kita jumpai dalam kehidupan kita, hendaknya kita berpikir positif dan selalu melihat bahwa setiap kesulitan ini bagian daripada peluang agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Kemudian faedah yang ketiga dari apa yang kita sebutkan, dari kisah yang kita paparkan, setiap kita sebagai seorang mukmin harus yakin terhadap satu hal, inna ma'al usri yusra, bahwa setiap kesulitan yang kita jumpai selalu ada begitu banyak kemudahan yang Allah janjikan untuk Allah berikan kepada kita. Jika kita melihat kalimat di dalam Al-Quran terkait ayat inna ma'al usri yusra, maka kita temukan di situ ayat ini diulangi 2 kali. Dan coba lihat struktur daripada kalimatnya. Allah menyebutkan inna ma'al usri. Ketika Allah menyebutkan al-usr, Allah menyebutkan dengan alif lam at-ta'rif, yang menunjukkan bahwasannya kesulitan itu ma'ruf. Kesulitan itu hanya sedikit yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana juga yang Allah telah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf bisyai'. Allah akan menguji kita dengan sedikit. Kesulitan yang Allah timpakan kepada kita itu sedikit, namun Allah memberikan jalan keluar yusran dalam bentuk nakirah yang tufidul umum, yang maknanya umum, bahwasanya setiap jalan keluar dan kemudahan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan setiap kesulitan yang kita hadapi. Maka setiap muslim dengan interaksi dia dengan Al-Quran harusnya menemukan sebuah keyakinan bahwasanya di setiap kesulitan yang dia hadapi dalam kehidupan ini tersimpan begitu banyak jalan keluar. Maka haram hukumnya bagi seorang muslim berputus asa dan kehilangan harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ma fasada minal muslimin. Allahumma aslih ma fasada minal muslimin. Allahumma aslih ma fasada minal muslimin. Allahumma ruddal muslimina ila dinihim raddan jamila. Allahumma ruddal muslimina ila dinihim raddan jamila. Allahumma ruddal muslimina ila dinihim raddan jamila. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, kami mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan terus jatuh dan berkali-kali jatuh dalam kedurhakaan kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah.
Ya Allah, ampuni kami. Karena jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan, ya Allah? Tiada yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Allah, ya Rabb kami, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara kami kaum muslimin yang teraniaya, yang tertindas di berbagai belahan bumi-Mu, ya Allah. Berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami, baik yang ada di Syria ataupun Palestina, Irak, Myanmar, dan semua negeri-negeri kaum muslimin yang mereka kaum muslimin saudara-saudara kami menjadi korban kebejatan dan juga kezaliman mereka, ya Allah. Kerahkan bala tentara-Mu, ya Allah, untuk menghancurkan orang-orang yang menzalimi mereka dengan sehancur-hancurnya, ya Allah. Kerahkan bala tentara-Mu yang begitu banyak untuk menghabisi mereka, ya Allah, orang-orang yang berbuat zalim kepada saudara-saudara kami. Lindungilah kehormatan saudara-saudara kami, ya Allah. Lindungilah kehormatan saudara-saudara kami, ya Allah, yang ada di Palestina. Jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada di sisi-Mu, ya Allah. Dan segerakan pertolongan-Mu untuk mereka yang masih hidup, ya Allah. Jadikan setiap rentihan dan juga sakit mereka terima sebagai bentuk pahala yang akan Engkau ganjarkan kepada mereka, ya Allah, dengan tanpa batas, sebagaimana yang Kau janjikan dalam kitab-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, di sisa-sisa hidup kami ini berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Menjadi anak yang saleh untuk ayah dan bunda kami, ya Allah, jika mereka semua masih hidup, ya Allah. Izinkan kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di usia mereka saat ini. Jika ayah dan bunda kami telah tiada, ya Allah, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan juga penerang buat kehidupan mereka di alam barzakh dan juga akhirat. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami kepada mereka. Ampuni kesalahan dan kekurangan kami dalam memenuhi hak kepada mereka, ya Allah. Ya Rabb, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra dan putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan kepada kami untuk mendidik mereka dengan benar, mengarahkan mereka untuk menjadi seorang muslim yang sejati, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak dan juga keturunan yang mencintai Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Tuntun mereka kepada amalan yang Kau cintai dan Engkau ridai, ya Allah. Selamatkan negeri kami tercinta ini dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang membenci agama-Mu, ya Allah, dan juga syariat-Mu. Selamatkan negeri ini dari kerakusan orang-orang yang rakus yang tidak bertanggung jawab, para koruptor. Karuniakan kepada kami para pemimpin, ya Allah, yang mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil dan maha sempurna. Ya Allah, ya Rabb, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan kami. Penuhilah semua kebutuhan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar doa-doa kami. Engkaulah satu-satunya penguasa yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi dan sebaik-baik yang diharap. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Dek, motong sapinya di mana? Motong sapinya di mana?